Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya Estate and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tips untuk membaca pergerakan barang, baik itu kripto ataupun saham. Ini di kripto ya teman-teman, di mana ada banyak tren. Dan ini seperti ini cryptocurrency yang saya gunakan adalah Bitcoin. Ini dalam tren turunnya ini kan dia udah naik nih, dia udah mulai naik nih. Kita akan lihat nih tren per tren seperti itu. Karena di dalam menganalisa ini kan saya selalu menggunakan Fibonacci seperti itu, ya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan pesan dulu teman-teman bahwa saya tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu, komen palsu mengatasnamakan MS Trade di channel saya. Oke, jadi teman-teman, ini kan ceritanya ini barang kan kayak Bitcoin ini turun nih. Dalam tren turun ini, eh di dalam tren turun ini terus dia mulai naik. Nah, sekarang ini kan mulai naik nih, ada banyak tren di dalamnya. Kira-kira gimana sih kalau misalkan kita tadi kan hanya menganalisa dari tren ini saja. Kalau tren ini tadi nanti sudah bergerak lagi, sudah keluar dari eh, Fibo yang kita tarik seperti ini, misalkan kita ngelihat seperti ini koreksinya, dan ketika nanti Bitcoin sudah mantul ke atas, gimana sih kira-kira seperti itu? Oke, saya coba akan jelaskan teman-teman. Dalam slideshow ini saya akan mulai dari slideshow pertama. Oke, slideshow pertama ini, jadi ceritanya gini, yang pertama teman-teman mesti melihat dulu secara global dari pergerakan barang tersebut, biasanya daily ya. Ini yang slide pertama daily, dilihat dulu seperti ini. Dia kan mulai turun, dia kan turun dan sudah mulai naik. Selanjutnya ambil swing high dan swing low. Swing high itu tidak ada yang lebih tinggi dari swing area itu, dan swing low adalah yang tidak ada yang lebih rendah dari area itu. Swing high yang ada di atas, yang bulatan di atas, swing low yang ada di bawah. Oke, kemudian berikutnya kita tarik tren dari dua swing high, swing low itu kita tarik tren ya, seperti ini teman-teman. Baru kemudian kita tarik Fibo, ini Fibonacci turunnya ya, dari swing high di atas sampai swing low di bawah. Kita akan mendapatkan resistannya. Resistannya dari bawah itu ada 23, 38, seterusnya itu adalah resistannya. Ini adalah tren besar teman-teman ya. Kenapa? Karena saya mengambil dari swing high dan swing low-nya dalam tren yang besar. Nah, di dalam tren besar ini kita masih bisa mencari lagi tren-tren yang lebih kecil. Nah, misalkan sebelum mencarinya kita tarik dulu garis-garis resistan candle-nya. Sudah ketemu resistan candle-nya, baru kemudian kita akan menganalisa khusus yang kecil ini aja. Nah, seperti itu kan. Setelah itu, coba saya besarkan seperti ini, yang tren kecil dari hanya tren kecil ini yang saya lingkarin ini teman-teman ya. Ini yang akan kita analisa. Jadi di dalam tren besar itu yang ini ya, yang ini tren besar, kita akan memecah menjadi tren kecil. Fungsinya adalah supaya kita mendapatkan gambaran pergerakan harga dalam jangka pendeknya. Nah, seperti ini, kita besarin seperti ini kan. Terus kita tarik Fibonya. Fibonya adalah ini Fibo koreksi, jadi dari bawah ke atas, terkoreksi ke bawah, koreksinya adalah 23, 38, 50. Ingat teman-teman, karena kita mencari support, Fibo dari swing low di bawah ke atas, terkoreksi dari atas 0, 23, 38, 50. Maka bagaimana Pak ketika dia sudah mulai mantul lagi ke atas atau tembus high-nya di 0? Kita bisa menggunakan Fibo yang lebih tinggi, yaitu kita kembalikan ke gambar awal, yaitu yang Fibo yang besar itu teman-teman, yang ini, yang trennya ini saja. Jadi kalau kita padukan nanti gambarnya akan seperti ini. Jadi memang di dalam Fibo ada Fibo, atau di dalam tren ada tren. Seperti itu di dalam
kita menganalisa pergerakan harga. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah penjelasan dari slideshow. Kalau dirasa kurang jelas silahkan berikan komentar teman-teman ya. Atau mungkin saya langsung praktekkan saja ya di sini. Oke, di sini ya teman-teman. Jadi ini Bitcoin ya. Yang pertama tadi kan kita menentukan dulu swing high. Ini swing high ya. Kemudian ini swing low. Swing high ciri-cirinya tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Swing low ciri-cirinya tidak ada yang lebih rendah dari dia. Bentuknya swing high adalah A, bentuknya swing low adalah V. Kemudian kita tarik dari swing high ke swing low. Nah, ini adalah tren besar yang kita analisa. Ini adalah tren besar yang kita analisa, teman-teman. Nah, setelah itu kita tarik Fibo-nya. Untuk Fibo-nya ceritanya begini. Ini adalah satu tren turun. Ya, teman-teman. Dari swing high ke swing low dan dia membelok ke atas atau retracement ke atas. Tren utama yang kita analisa adalah turun, retracement ke atas atau minor correction-nya atau korektifnya maksud saya. Maka dimulai nolnya di bawah. Kemudian 23 ini adalah resistan pertama, 38 resistan kedua dan selanjutnya ke 50 dan seterusnya. Ini adalah dalam tren turun itu dia udah naik. Kalau naik berarti dia ketemu resistan. Nah, terus kemudian kita juga mesti memperhatikan candle-nya, ada nggak dia rejection dari candle-nya? Oh, ada di sini. Kita garis juga, kemudian di bawah juga kita bikin area-area rejection candle yang merupakan support juga bisa, boleh ditarik seperti ini. Kemudian juga area yang lainnya misalkan menjadi di sini juga bisa ditarik seperti itu. Baru kemudian ketika kita besarkan kita akan mendapatkan informasi seperti ini. Jadi yang di atas ini adalah resistan candle, yang di bawah adalah support candle, yang di sini juga support dan resistan. Seperti itu, awalnya menjadi resistan, tapi kemudian ketika berhasil di break dia akan menjadi support seperti itu. Dan ketika dia mantul, dia juga mantulnya dari area-area yang sebenarnya udah kita garis seperti ini. Nah, setelah kita melihat satu tren besarnya seperti ini, tentu kan tidak lucu kalau kita menganalisa keseharian dia dari tren besarnya. Ya boleh saja sih, boleh. Cuman kita tahu kan dari puncaknya ini saja tanggal 14 April sampai low-nya itu ya kisaran di Juni. Berarti April, Mei, Juni, Juli, April ke Juni udah 3 bulan. Kemudian April ke sekarang udah 4 bulan. Berarti sudah terlalu lama seperti itu teman-teman. Nah, sebagai trader, terutama kalau teman-teman itu menggunakan time frame pendek untuk trading saja, tentu menggunakan tren panjang belum tepat. Makanya dari itu teman-teman yang saya bilang tadi menggunakan Fibo tren-tren yang lebih pendek, yang seperti yang saya bilang tadi. Kita tarik dari sini trennya ketemu. Nah, ini disinilah kita akhirnya tahu bahwa di dalam tren pendek ini untuk Bitcoin ini harganya bergerak seperti yang ada di gambar ini. Ini kan. Oke, kalau Fibo besarnya ini. Nah, ini kan. Ini saya geser dulu jadi biar teman-teman itu nggak keganggu. Geser ke sini. Nah, ini tren pendeknya yang tadi. Tren pendeknya. Nah, Pak, misalkan Pak nanti udah tembus di 100 gimana? Yang saya bilang tadi boleh menggunakan Fibo yang panjang ini atau teman-teman gunakan cara mencari target singkatnya boleh. Jadi gini, Fibo naik ini kita gunakan untuk mencari support ya. Jadi di dalam tren dia naik, tren utama yang kita analisa hanya tren ini saja, hanya tren yang naik dari swing low ini. Sebentar, dari swing low ini ke swing high ini, tren yang kita analisa ini. Korektifnya dari atas 0,23 jadi mencari supportnya seperti itu. Nah, ketika nanti dia udah tembus high-nya, gimana Pak kira-kira? Kita hapus saja tren yang itu, kita ganti. Kalau tadi kita menganalisa ini ya teman-teman. Kalau tadi kita menganalisa tren naik ini terus dia korektif ke bawah dengan retracement dari 0, kemudian 23 ya seperti itu. Kalau kita gambarin kan seperti ini. Ya.
retracement-nya dari sini 0, 23, 38. Kalau misalkan nanti dia udah tembus high-nya, caranya teman-teman geser ke sini lebih baik menggunakan time frame yang lebih pendek, yaitu time frame 1 jam. Ingat tadi kita hanya mencari dari tren ini ke sini. Kita hanya tarik dari tren ini ke sini, teman-teman kan. Nah, dia udah mantul. Jadi pantulannya, syaratnya dia udah mantul adalah sudah terbentuk yang namanya swing low. Swing low kalau dari tadi di sini adalah swing low di sini, swing high di sini, swing low lagi di sini. Maka kita bisa tarik dari sini ke sini. Kita perbesar dan kita tarik Fibo. Jadi gini ceritanya. Kenapa kita menggunakan tren ini? Kenapa? Karena dari swing high ini ke swing low ini, kita bisa menggunakan Fibonacci-nya untuk mencari naiknya dia. Jadi dari sini kita tarik ke sini, teman-teman. Nah, saya ceritakan ya. Ini dari swing high ini ke sini adalah tren turun yang kecil ini. Tren turun ini dia terkoreksi atau retracement ke atas. Retracement-nya yaitu 0, 23, 38, 50, 61, 78, 100. Apabila sudah tembus high-nya, kalau yang tadi 0, kalau yang di sini 100. Kalau yang tren naik ini, maka atasnya adalah 0. Ya. Kalau dalam tren turun ini, maka di sini nanti adalah 100. Nah, kalau udah tembus 100, teman-teman, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa mencari target the next-nya dari 100 ini ke berapa. Caranya adalah yang paling simpel, boleh kita gunakan Fibo yang sangat sederhana ini, Fibonacci retracement, dan teman-teman aktifkan ini Fibo lanjutannya di 161, 118, 261, 361, 461, 461 itu ada di sini. Seperti itu kita aktifkan dan bla, langsung ketemu. Teman-teman langsung bisa melihat target-target kenaikannya. Target-target kenaikannya teman-teman bisa lihat. Oke, saya kosongin biar teman-teman tahu. Dari sini ke sini udah ketemu targetnya. Oke, sekarang ini target yang dari tren pendek ini. Sekarang kalau kita menggunakan, misalkan kalau kita menggunakan time frame yang lebih besar untuk kita padukan dengan tren panjangnya, bisa kira-kira ada matching nggak, cocok nggak seperti itu? Kita tarik yang di sini tadi. Oke, kita tarik yang di sini tadi. Oke, puncaknya kan di sini, kita tarik ke bawah. Kira-kira matching nggak? Nah, seperti itu. Jadi ternyata target-targetnya juga matching, teman-teman. Ini saya pindah dulu ke kanan. Jadi, oke, bentar ini kok nggak bisa dilihat ini koordinat. Oke, koordinat style. Saya pindah ke right. Right ya, oke. Ini dia agak ngeganggu bentuknya, jadi saya mesti geser di sini. Nah, apakah target-target kenaikannya ini sama? Oke, coba teman-teman perhatikan. Yang ini adalah target-target harganya, atau ini adalah resistan-resistan harganya dari Fibo yang panjang. Dan yang kanan ini adalah target-target dari Fibo yang pendek. Apakah ketemu titiknya, teman-teman? Kita lihat ini ketemu dengan ini. Walaupun nggak sama persis tapi mirip. Ini ketemu dengan ini. Ini ketemu dengan ini. Jadi sebenarnya teman-teman mau menggunakan Fibo yang pendek sini saja, ataupun teman-teman menggunakan Fibo yang panjang, banyak ketemunya, teman-teman. Banyak ketemunya. Jadi memang Fibo ini sangat powerful sekali bagi teman-teman yang pengen serius di trading. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.